Good morning, students. Okay, before we start our lesson today, let's pray together. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Okay, finish. Okay, next. Who is absent today? Siapa yang tidak masuk hari ini? Nihil, berarti all of you can join our learning today. Okay, class. And then the last meeting, in the pertemuan terakhir, what have we discussed? Apa yang sudah kita pelajari di pertemuan kemarin? Apa itu? There are or subjective pronoun, ya, kata ganti subjek. How many subject in English? Ada berapa subjek dalam bahasa Inggris kemarin? Oh, 7 subject. Who are they? What are they? I, you, we, they, she, he, it. Oke, 7 subjek pengganti dalam bahasa Inggris. Oke, and then there are 3 to be in present. Ada 3 to be dalam present. Apa saja? Is, am, are. Oke, penggunaannya. When you use am, kapan kamu menggunakan to be am? Kapan kamu menggunakan to be am? Saat subjeknya I. Saat subjeknya I. Oke, and then when you use to be are, kapan menggunakan to be are? Saat subjeknya you, we, they. And then the last, when you use to be is, when the subject she, he, it. Do you remember about it? Masih ingat ya? Oke, masih ingat tentang itu. Oke, next. Mas Mbak, today we will study about simple present tense. Hari ini kita akan belajar tentang tenses simple present tense, ya. Hari ini kita akan belajar tentang tenses simple present tense. Oke, next. Look at the LCD projector. I have some picture for you. Saya punya beberapa gambar untuk kalian. The first picture. Ya, the question is what are they doing? Apa artinya what are they doing? Apa yang sedang mereka lakukan? Anybody know the answer? Ada yang tahu jawabannya apa? Raise your hand, tunjuk atap. Cong, ada yang tahu? Aska, oke? Okay. They learn together. Anyone can answer? Ada yang lain, jawaban yang lain? Boleh? Cong? Apa? They? Apa? Read a book. Oke, kita lihat jawabannya coba. They read a book. Ya, mereka membaca buku. They ini kedudukannya sebagai apa kemarin? Subjek, sedangkan read ini sebagai kata kerja bentuk pertama, ya. Ini adalah keterangan. Next, note, catatannya. Jika subjek I, you, we, they, maka kata kerja tetap tanpa penambahan s atau es, ya. Oke. Next. Saya akan menyampaikan tentang capaian pembelajaran atau tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, capaiannya adalah, sambil boleh dibaca, kalian juga harus tahu, peserta didik mengkomunikasikan ide dan pengalaman mereka melalui paragraf sederhana dan terstruktur, menunjukkan perkembangan dalam penggunaan kosakata spesifik dan struktur kalimat sederhana. Jadi nanti kalian diwajibkan untuk sampai mampu membuat kalimat dengan struktur yang sederhana. Menggunakan contoh, mereka membuat perencanaan, menulis, menyajikan teks, menyajikan, nanti kalian akan presentasi di depan, ya.
imajinasi dan persuasi dengan menggunakan kalimat sederhana dan majemuk untuk menyusun argumen dan menjelaskan, mempertahankan suatu pendapat. Itu capaian pembelajarannya. Sedangkan next, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah the first, yang pertama, mengidentifikasi konteks kalimat dengan pola simple present tense dalam lingkup kehidupan sehari-hari. The second, yang kedua, mengidentifikasi kegiatan rutin yang biasa, sering, kadang-kadang mereka lakukan. And then the third, yang terakhir, the last, membuat kalimat pendek sederhana tentang hal-hal yang biasa, sering, kadang-kadang, biasanya dilakukan di dalam keluarga. Itu capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran yang harus kalian kuasai hari ini. Oke, guys, I have motivated for you. You cannot say I can do it, I cannot do it. Ya, kalian tidak boleh bilang saya tidak bisa, Bu. You must always say I can do it. Kamu harus selalu bisa bilang saya bisa, Bu. Ya, jadi nanti ketika kalian mengerjakan soal, kalian harus punya pemikiran kalau kalian bisa. Jangan bilang saya tidak bisa ini, Bu. Jangan ya. Don't say like that ya. Jangan bicara seperti itu. Oke, next, Mas Mbak, before we discuss about simple present tense ya. Sebelum kita bahas tentang simple present tense, I have quiz for you ya. Kita ice breaking dulu ya, kita tebak-tebakan biar apa? Biar tidak terlalu tegang ya. Jawab sebisanya, A, B, C, D, E misalnya, jawab semampu kalian ya. Jangan terlalu tegang. Kita ice breaking dulu. Oke, next. Oke. Konsen semuanya. Kamu punya 10 detik untuk menjawab di masing-masing soal. She and her friends bla 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 tennis. She and her friend. Berarti subjeknya tunggal atau jamak? Jamak. Berarti kata kerjanya harus ada penambahan s atau tidak sama sekali. Your answer is, jawabanmu adalah B. Kita lihat. Oke, 10. Oke, yang tadi apa? Betul tidak? Tidak, ya. Yang ini das. Oke, next, number 3. Apa? Jamak, berarti pakainya yang oke, good. Oke, warming up-nya sudah ya. Sudah panas belum? Belum panas. Oke, next, Mas Mbak. All of you have do assessment diagnostic for Google Form in the last meeting. Semua dari kalian sudah mengerjakan assessment diagnostik ya di Google Form kemarin yang sudah kalian kumpulkan ke Bu Septi. Oke, sudah semuanya. Oke, next, I will give you a video. Septi akan tayangkan ke video untuk kalian. Ya, please look at the video, attention the video, perhatikan video itu baik-baik. Ya, we will start to discuss about simple present tense. Kita akan mulai untuk membahas tentang simple present tense ya. Perhatikan video baik-baik. Okay. Hello everyone, welcome back to this channel, and in this video we are going to learn about simple present tense. The simple present tense is frequently used in the English language, so it is important for you to understand it well. Hai semuanya, selamat datang kembali di channel ini, dan hari ini kita akan belajar simple present tense.
Simple present tense sangat sering digunakan dalam bahasa Inggris. Jadi ini sangat penting untuk kita pahami dengan baik. The simple present tense is used to talk about general truths, habits, and routines, and situations that are more or less permanent. Simple present tense digunakan untuk menyatakan suatu kebenaran umum, kebiasaan dan rutinitas, dan juga situasi yang cenderung permanen atau tetap. Contoh kalimat yang menyatakan general truth atau kebenaran umum. The sun is hot. Matahari panas. A cow has 4 legs. Sapi punya 4 kaki. Contoh kalimat yang menyatakan habits and routines, kebiasaan dan rutinitas. We sleep every night. Kita tidur setiap malam. I always do my homework. Aku selalu mengerjakan PR-ku. Contoh selanjutnya yang menyatakan situasi yang cenderung tetap atau permanen. She lives in Indonesia. Dia tinggal di Indonesia. I am a teacher. Aku seorang guru. Oke, simple present used to digunakan untuk explain about 3 situation, tentang 3 situasi. Yang pertama adalah general truth, yaitu sebuah kebenaran. Jadi ketika kalian akan membuat kalimat yang menjelaskan tentang sebuah kebenaran, so you must use simple present. Jadi kalian harus menggunakan tense simple present. The example is the sun is hot. Matahari itu panas. Sebuah kebenaran tidak kalau matahari itu panas? Ya, sebuah kebenaran. Oke, next, habits and routines. Sebuah kebiasaan, rutinitas yang kalian lakukan sehari-hari. Setiap hari pasti kalian lakukan. Dengan keterangan waktu every night. Yang namanya every berarti setiap. Ya, setiap, yang namanya setiap berarti selalu dilakukan. Ini habits and routines. And then situation that are more or less permanent. Ya, jadi sesuatu yang permanen atau tetap, ya, selalu dilaksanakan atau selalu dilakukan. Ya, jadi simple present tense use 3 situation, digunakan untuk 3 situasi atau keadaan. Next video. Ya, kita masuk ke contoh soalnya, contoh kalimatnya. The example of sentences nominal pattern, bentuk nominal. Ya, perhatikan. If I ask you, jika Bu Septi tanya ke kalian, please answer my question. Tolong jawab pertanyaan Bu Septi. Oke, bentuk positif. I di sini kedudukannya sebagai apa? Look at the pattern, lihat rumusnya. Subject, ya, subject. And then am, to be. Oke, subject plus to be. This is a complement atau pelengkap, ya. Next, ketika berubah menjadi kalimat negatif, lihat rumusnya di sini. Subjeknya apa? I. Setelah I harus diikuti dengan apa? To be-nya apa? Am. Setelah am harus diikuti apa? Not. Setelah not, a student. Oke, next, the negative form atau bentuk negatif. Harus ditulis apa dulu untuk bentuk negatif? To be. To be-nya apa di sini? Am. Setelah to be harus menuliskan apa? Subject. Subjeknya apa? I. A student. Ini adalah rumus nominal yang dalam kalimat tersebut tidak punya kata kerja. Ada kata kerjanya enggak kira-kira di sini? No, ya. Apa? Negative form is subjeknya apa? They. And then to be, not to be. Verbal. Verbal pattern. Berarti ini. Do you have a question? Ada pertanyaan? No? Okay. Class, I will make group for you. Saya akan membuat kelompok untuk kalian.
Ya. I will make assignment. Septi akan membuat tugas untuk kalian, and then the assessment, penilaiannya adalah you will be assessed using observational assessment when you work in group. Jadi nanti cara penilaiannya kalian akan saya nilai ketika bekerja di dalam kelompok, ya. How active are you in the group? Bagaimana keaktifan kalian di dalam kelompok kalian ketika mengerjakan tugas? Ya, jadi yang bisa dinilai adalah keaktifan kalian. Misalnya in your group there is consist of 4 students. Dalam kelompok kalian terdiri atas 4 murid, 4 siswa. Ya, yang 3 konsentrasi mengerjakan, yang 1 tidur. Misalnya, ya, for example, maka nanti yang mendapat nilai yang bawah adalah yang tidur. Jadi yang bisa dinilai adalah how active are you in your group? Seberapa aktif kalian di dalam grup, gitu ya. Seberapa aktif kalian di dalam grup. Oke. Stand up please. Silahkan berdiri. Please move to the right side from this group and then move to the left side in this group. Jadi kalian gesernya ke sebelah kanan dan ke sebelah kiri kalian. Ya. Geser ke sebelah kanan. Ini berarti sebelah kiri. Yang ini sebelah kanan. Oke ya. Oke. Geser. Nanti bisa dipanggil namanya. Set, geser ke sana. Oke. Bukunya, your learning equipment boleh di bawah. Buku dan catatannya boleh di bawah. Oke. The first groups, kelompok pertama. Fatimah, Leon, Markamah, Nadira, Rehan. Please sit in this chair, in this table. Okay? Okay. I will give you assignment. Tugas kalian adalah each group have different tasks, ya, different assignment. Setiap grup itu punya tugas yang berbeda. This is from the first group, and then this is from the second. Ya, for the first, second, and third group, untuk kelompok 1, 2, dan 3, you must make a sentences using simple present tense. Untuk kelompok 1, 2, 3, kalian harus membuat kalimat menggunakan rumus simple present, positif, negatif, and interrogatif. And then for the fourth and fifth group, untuk kelompok 4 dan 5, kalian diminta untuk mencari 5 sentences of simple present tense in text 1 and text 2. Untuk kelompok 4 dan 5, kalian diminta untuk mencari kalimat yang menggunakan tense simple present. And then for the 6 and 7 group, untuk kelompok 4 dan 7, kalian diminta untuk mengisi, fill the blank. Ya, silahkan diisi titik-titik itu menggunakan use pattern of simple present tense. Oke? 10 minutes. Silahkan 10 menit. Write down your name of your group. Tulis dulu nama kelompoknya. Sudah? Oke. Yuk. I like cats. Ini karena subjeknya I. So, kata kerjanya tanpa penambahan apapun. Oke. Ini we. Berarti tidak ada penambahan apapun kata kerjanya. Berarti pakainya apa? Do or doesn't. We do not, ya. We do not like. Ya, right. Tulis. We do not. Kamu tinggal menambahkan do and not like. Ya. Do not like. Nah, ya, sedangkan he berarti tadi kata kerjanya harus diubah dulu. Study menjadi studies, tulisannya studies, ya. Maka di sini study. Oke, ini.
dijodohkan. Make a line. Do you watch berarti melihat. Apa yang dilihat? Cartoon on TV. Make a line. Dibuat garis. Ini Bu. I berarti apa? Nomor 2. Ini dulu. I berarti do not go. Belakang sama. Rumusnya diikuti. I do not iya, not go to school. Ini belakang sama. Kan diikuti rumusnya. Yes. Okay, he is my teacher. Boleh, he is not my teacher. She is my sister. Okay. Boleh buka di sini cari. I go to school, for example. Pakai yang verbal. Ini kan nominal semuanya. Sekarang yang verbal. I go to school. SCHOOL every day. Oke. Negatif jadi apa? I do not go to school every day. Interrogatif. Do I go to school every day? Ya kan? Oke guys, time is up. Waktunya habis. I want you to presentation of your assignment in front of the class. Saya akan minta kalian untuk maju di depan kelas. The third group, kelompok ketiga, please come forward. Silahkan maju. Okay. Time is your. Waktu sepenuhnya untuk kalian. Oke, Aska loudly yang keras. Dari tadi nih teman kalian slowly, very slowly ya. So you must loudly now. Harus keras sekarang. Oke. Hello everyone, my name is Aska and my friend are Namek and Hiraki. And then we will present. Job is please write 5 sentences of simple present tense in positive, negative, and interrogative. And this is my answer. Okay, please. Okay. Thanks for your time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, another group. Do you have a question? No? Okay. Give applause to your friend. Beri tepuk tangan untuk temanmu yang sudah maju. Okay, sit down please. Silahkan duduk. Okay, class attention please. Perhatikan. Okay. We will have reflection. Kita akan membuat refleksi for our learning today. Untuk pembelajaran kita hari ini, you must answer the some question. Kalian harus menjawab beberapa pertanyaan in a piece of paper, di selembar kertas that I will give you the paper, yang akan Bu Septi berikan nanti kertasnya. Ya, I will give you about 3 minutes. Bu Septi akan berikan waktu kalian 3 menit untuk menuliskan refleksinya, ya. Oke. 2, 3, 4, 5. Then 1, 2, 3, 4, 5.
in Indonesian, dalam bahasa Indonesia. In Indonesian, dalam bahasa Indonesia, not in English, bukan dalam bahasa Inggris. Oke, kelas. Please open your WhatsApp class group. Tolong dibuka grup WA kelas kalian. I will send you a Google form. Bu Septi akan mengirimkan kalian Google form about assessment summatifnya, tentang penilaian akhir kalian, ya. Sekali lagi, kalian akan mengerjakan penilaian akhir di Google Form. Silahkan dibuka. Silahkan dibuka grup kelas kalian, ya. Oke. Write your name first. Nama kalian dulu. Nama dulu, nama. Ya. Don't forget to write your name. Jangan lupa untuk menuliskan nama. Finish. Oke, time is up. Waktunya habis. Terima kasih. Nanti kita penilaiannya akan sudah masuk ke Bu Septi, ya. Oke. Next. The next class. Nilai yang kalian, some of you have a get good score. I will give you assessment, ya. Bu Septi, ketika kalian akan nanti mendapatkan nilai yang tinggi di assessment yang sudah kalian kerjakan nanti, kalian akan mendapatkan pengayaan nanti. And then some of you have a get a low score, yang mendapatkan nilai rendah. You will have a remedial material. Kalian akan mendapatkan materi tentang remedi. Remedi apa? Remedial teaching, ya, bukan remedial assignment. Jadi kalian akan mendapatkan materi lagi, pengulangan materi untuk yang nilainya di bawah KKM nanti, ya. Oke, next. The next meeting we will discuss about descriptive text. Kita akan bahas tentang teks deskriptif. Masih membahas tentang tenses simple present, ya. Jadi masih tentang tenses simple present, hanya masuk ke teks deskriptif. Oke, kelas. Our learning today is finished, ya. Pembelajaran kita hari ini selesai, ya. Oke, your smartphone, HP kalian nanti will submit in the box, akan dikumpulkan lagi di kotak, ya, akan dikumpulkan lagi di kotak. Before we go home, sebelum kita pulang, we will pray together. Kita akan berdoa bersama-sama. Oke, let's pray together. Mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Finish. Okay, thanks for today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.